Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari Jumat pertama di bulan Syawal kita kembali beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menjalankan segala perintah Allah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jemaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita sampaikan tausiah pagi ini, yang pertama disampaikan laporan sumbangan infak yang kita berikan selama bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah sumbangan atau infak celengan pada malam hari di bulan Ramadan, yaitu yang bersisa dalam kotak 980.500 rupiah, karena 300.000 untuk membayar honor atau membayar penceramah yang datang kemari. Ada beberapa orang yang datang, ya. Dikasih informasinya 51 orang selama 6 malam. 6 kali 5 300. Jadi sumbangan malam itu atau infak malam itu kalau dihitung 980.500 ditambah 300, yaitu 1.280.500, ya. Kemudian infak subuh yang kita bagikan kepada masyarakat, kepada kaum muslimin yang ada, muslimat yang ada di Kosong Batu, yaitu berjumlah 1.630.000. 1.630.000. Jadi jumlah kalau dihitung 1.280.500 ditambah 1.630.000 itu sekitar 2.900.000 sekian, ya. Nanti 2.900.000 lebih. Kita kumpul selama bulan suci Ramadan, dan sebagian dibagikan dan sebagian untuk kas
surau kita kok untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di surau. Ya, apapun kebutuhannya, termasuk kebutuhan apa namanya itu untuk membeli lampu, bukan bayar lampu ya, lampu masih itu memakai dari rumah ya, belum bayar ya. Kemudian air, nah, kita tidak pakai air yang pakai kilometer itu, pakai apa itu ampere ya, karena ampere tidak terhitung di PDAM, tapi ampernya masih gratis ya, karena nomornya kok tidak tercatat dulu lah, karena ini carinya ada untuk suau, ada lah, ada untuk suau jadinya ada itu. Ya pernah juga beberapa kali dulu tuh yang minta untuk bayu kok, dulu disuruh, itu kan tidak tercatat dah. Lalu bagaimana caranya? Ya kalau itu suruh pada dia lah, ya. Dan ada juga sebagian masjid dan musola itu hanya membayu uang baban saja. Ada membayu 10.000, ya ada membayu 30.000, pakailah sepuas-puasnya untuk masjid atau musola. Tapi untuk awak lain ada membayu. Jadi kebutuhan paling ganti lampu bekono ya, itu kebutuhan lain. Nah, itu yang perlu kami sampaikan ya. Karena apa? Masa keuangan ko sangat sensitif ya. PT 500 rupiah, 1.000 rupiah, jaleh laporannya, jaleh kegunaannya. Jadi kita tidak ada nanti kecurigaan ya. Masalah PT masalah sensitif. Sakit ya no, awak jadi masalah ya, nusa lo ibadah awak gara-gara DPT sakit, tapi perlu dilaporkan ya. Baik, itu saja yang informasi yang disampaikan mengenai keuangan selama bulan suci Ramadan. Baik jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan tausiah kita, yaitu kini kita lah berada di bulan Syawal. Lado yang puasa kini kok. Halo lain. Alado yang puasa. Ya, tak gede ya. Silakan ya. Karena dalam hadis itu man shoma ramadana, ya, siapa yang berpuasa Ramadan summat bihi, ya, kemudian lanjutkan ya puasa sitah 6 hari di bulan Syawal. Pahalanya samonya juga puasa setahun penuh, sempurna setahun itu. Jadi bagi yang ada kesempatan, mari kita berpuasa. Karena kalimatnya kata para ulama di situ bukan wa, tapi summa. Jadi kalau kalimat summa kalau kecil para ahli bahasa, summa itu bukan berarti harus berurutan. Bukan berarti harus sudah layu pertama, yang kedua, ketiga, lanjut kali. Tidak. Tapi boleh. Lebih baiknya ya itu. Ya lanjut. Tapi kalau ada yang lebih kebutuhan daripada itu lain, maka utama dulu. Ya. Kalau ada tamu diberitahu itu tamu dulu. Ya. Tapi intinya sebulan di bulan Syawal, 1 bulan di bulan Syawal. Silakan. Tapi dengan cara lain, kita bayar dulu bagi yang ada hutang, ya, yang sakit sama Ramadan, kini awak lah sehat, bayu. Yang tak membayu tu cuma nan dua renta, nan ala uzur, itu ya tak bayu puasa. Siapa pun yang bayu na fidyah, ya, puasa tak bayu nya fidyah bayu na. Tapi bagi yang sakit, yang lain ada harapan untuk sehat, maka nyobayu puasono ketika wala sehat. Jadi kini no lebih utama membayu dulu daripada puasa sunat Syawal, membayu puasa dulu. Ya, membayu utang lebih utama daripada bersedekah. Ya, nah bersedekah ya, berutang ya, awak utang banyak sedekah, banyak lah bayu utang dulu. Ya, aku sedekah tak tanggung tapi utang tidak tabayu. Tak boleh lah. Ya, dosa. Tapi utang lain yang suyo sedekah yo yang jadi yo. Karena lain dunia dua membayar. Ya. Baik, kita lanjut.
Dalam ayat cakap disampaikan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu mohon ampunan Allah. Di permohonan ampunan kau alah sabulan patang. Wa mohon ampunan dari astagfirullah astagfirullah. Pokok para luak mohon ampunan Allah kau karena amal lawak ndak cukup memasukkan awak ke surga. Siapa amal yang paling banyak belum cukup lagi memasukkan awak ke surga. Cuma yang awak harapkan apa? Ampunan Allah. Dengan sembahyang awak sekian kali mungkin solat wajib saja na 5 waktu, tapi mohon ampunan dari maka setelah solat astagfirullahalazim astagfirullah atau yang lainnya ya, ada mohon ampunan. Karena apa? Karena Allah menyediakan sorga. Uang mendapat ampunan Allah kah? Dan disediakan sorga. Luas surga apa? Seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kini kok kita lah mendapatkan gelar takwa. Ayolah dapat gelar takwa kau dia awak alun. Ya, ayolah dapat menyandang gelar takwa kau alun. Nah, salah satu ya ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebut dalam ayat kau adalah yaitu orang-orang yang berinfak di waktu lapang dan sampi. Di waktu lapang kau, ya sedang banyak piti, sedang bebas awak, sedang belum begitu apa nama tu, ndak begitu ada banyak kebutuhan. Ada waktu lapang, apa boleh. Tapi yang baiknya bila di waktu sempit, ya, patang kau lah disampaikan, kini dingin celai. Di waktu sempit kau memang baik untuk berinfak. Bapa lo kebaimpak lah. Piti ada 100 ribu nah. Kebutuhan awak lebih daripada itu. Tiba lo wang yang membutuhkan daripada awak lain. Kau tu awak dulu kan duk kawan. Ya, seperti kisah yang disampaikan Patangong ini diulang lagi. Ada seorang yang di luar sana itu, ya. No, anak sakit dak basobok penyakit no. Lali mawang dokter nama mariso dak basobok penyakitnya. Lalu nak keluar, nak ada piti 1 ribu dalam saku nona. Itu dah tu sempit tu. Saku 1 ribu. Ya. Kemudian bertemu dengan orang tua di luar tu. Nak balik ke Tampek no, jarak no, lebih kurang 3 jam berjalan, 3 jam perjalanan. Kalau dia dong jongkos no sekitar 65 ribu. Lama dia menunggu. Ruang tu di onggek ko. Ndak dari calik dia taruh itu, pokok alu jo balik onggek ko. Tapi no laga apa so no gak cami onggek. Lalu ditanya dek uang ko. Pak, pokok lu balik lai. Pokok dah bahasa awak, pokok lu balik lai. Di mana rumah sih? Rumah awak jauh dari situ. Tu kau lu balik lai. Ongkos balik dah tu. Dah lama. Ongkos balik dah. Berapa ongkos tau? Dicalik di Grab. Ongkos sekitar 65 ribu. No pasanan kali di uang ko. Dan pasanan kali 65 ribu, tinggal piti na 35 ribu lagi. Padahal no membutuhkan jauh lebih besar daripada itu mah. Mana piti 1 ribu anak sakit di dalam. Jual puluh lah kebutuhan awak kira-kira bako. Lalu no pelampit. Begitu elok no kecil. Jadi doa wang nen sedang tersasak ko, ya. Itu luar biasa makbul. Dia namun orang tersesat ditolong wah, itu akan memberikan dampak yang luar biasa kawak ni menolong cakung. Lah, lalu lah dia giat lah pelape wang kau balik, tinggal piti 35 ribu lagi. Kebutuhan wak kadang daripada itu. Lalu masuklah nen wang cakung ke dalam rumah sakit kau. Lalu telah tiba di rumah sakit, ditanya. Dokter lama kumpul di situ. Lama mereso anak ko. Ditanya ke pak ko, pak, apa ni pak agi ube untuk anak pak? Lalu ya dokter, nende lagi ube cuma apa nen kau agi di rumah sakit ko na? Piti pamali, tak ada dan 2 kali ube di luar. Luar biasa keajibannya pak. Pokok tu. Tiba
pertolongan Allah. Anak apa lah normal. Tak kaji. Biasa. Normal. Padahal limuang dokter memeriso sebelum kudu masobo penyakit tapo penyakit. No, tapi no kasaki aja. Tapi karena pertolongan Allah dibuktikan sekali waso anak apa kula limuang dokter lo memeriso anak apa lah sehat. Apo be napa aji. Kaji. Itu pertolongan Allah. Kenapa pertolongan Allah seperti itu? Bisa jadi karenanya sedekah jago. Jadi sedekah itu memberikan syafaat kawa, memberikan pertolongan kawa, menghindari awak dari musibah. Salah satu sedekah itu manfaatnya menghindari awak dari musibah. Jadi sedekah yang apa? Sedekah yang ikhlas. Yang ikhlas komponen tadasa itu lebih ikhlas itu. Ketika uang tak butuh dia kia dia awak dah, lain timbul. Tapi ketika tak dasar awak bau butuh lo, dia uang butuh lo, di saat itulah dipatanyon ke dia awak. Ya, awak untuk batanak siang beko nendak do bagi na. Kawan untuk tanak pagi kau dak do bagi. Nendak do bagi di rumah misalnya sacupak no. Untuk awak tanak siang beko itu nembasi dengan sacupak kau. Nen kawan pagi lu makan lagi. Amanon yang kedulu dewa. Kamu tangan untuk kawan. Kau kawan atau mikir awak untuk siang betul. Batanyo di dong. Bagi ada secupak no kan tu bako siang. Kau kadi utang lo secupak kau ke kawan. Tu apa lo awak siang betul lah. Kawan anak kau tiga di belakang menangi dun makan pagi lah. Nen awak lah makan pagi. Nen siang betul kadi pikiran awak lah. Tak bagi beban. Tak baik ujian dah. Kan dia kira ke kawan kau? Ayo dulu. Lu bisa. Poro. Tu siang bekor tu keperai lo makan dia. Kau utang lo awak sudah utang ke utang kawan sudah tua awak. Kau utang lo. Bagi den le do bisa cupak duk bako siang lo den. Ini kecek kok. Utang lah den. Kalau mak diam ya, kalau mak dikau ya. Pasti itu kecil awak tu. Tapi di situlah ujian awak tu. Ujian. Ya. Kalau itu pernah kami alami tu. Ya. Pernah sejarah duit murid tu. Masobuk murid tu. Awak aduh bagi sakit no. Kawan butuh lo. Padahal untuk baku siang. Dah aduh rumah. Air dah. Kawan tu yang memang tak aduh. Dia gila dia awak. Diutang itu Pak. Kalau dibayu loh. Tapi untuk siang mereka udah pikir dah. Karena Allah maha luas rezekinya. Ayat apa? Di salangan uang kau bagi. Ya, kok kali bayu mau uang kau yo nampak yo dak do bawa apa dah. Lu makan maduna yo seperti kisah Sa'ban yang disampaikan pertama. Yo dak makan. Dia gila dia awak. Makan awak lah makan pagi. Kau lu makan lah. Akhirnya ringkas cerita. Tadi lah siang lagi lapai baca. Pasal kok pai bersilaturahmi ke rumah nusana. Lah tiba kak ya. Dia nado bagi baru gini ya. Tu apa? Semanda kan ingin pai mantan kumar, tapi tak sempat dia mantan lekat mai gini. Buatlah sekali bagi kau, no lagi bagi 3 suki. Nen disalang cakap dia bagi secupak dah. Nen dia lagi bagi uang 3 suki. Apa itu kinya? Disuai ke gayu kau hati tu lanjut gayu tambah lucik lagi. Itu dan alami tu. Basobok. Atu keyakinan seseorang lah tu. Kalau uang tak dasar dia awak bantu. Tapi yakin awak dengan Allah, Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Itu berimpak di waktu sempit. 28 aman bisa orang berimpak. Ya bisa sedekah. Tapi di waktu sempit itu dipertanyaan iman. Itu ciri orang yang bertakwa. Ini batu bertakwa awak. Yang kedua ciri orang yang bertakwa itu saling maaf memaafkan. Memaafkan orang lain. Selama bulan suci Ramadan padang awaklah dilatih itulah selapir Ramadan awaklah bermaaf-maafan. Sudah lapir Ramadan kau? Lah sudah padang igayo lah memaafkan sudah kau?
Masihkah kita akan mula? Ya biasa dalam dunia itu. Dalam kehidupan masyarakat tu biasa, singgung menyinggung tu biasa. Tapi yang intinya kita saling maafkan. Saling maafkan. Itu namanya yang bertakwa tu. Kalau ada kasih masih namanya patanggul dari perasaan, ulang lo dah mau lihat. Ulang lo dah mau lihat. Ya. Kemudian yang ketiga, menahan amarah. Ya, yang kecil menahan amarah kok apa? Menahan emosi. Menahan emosi kok apa? Menahan mengendalikan diri. Jangan sampai hawa nafsu yang dikemukakan yang tidak terkendali. Ada orang yang marah bukan berarti dia marah, mendidik. Tapi yang kecil marah kok sesuatu yang dilakukan yang tidak terkendali. Itu emosi nama, itu amarah. Yola setan dibunuh dalam diri, itu amarah. Tapi kalau sesuatu yang dikecil, hanya dikecil saja itu tak amarah namanya. Ya contoh guru mendidik anak, ibu tu pamangi, bantu pamangi udah apa? Kau masuk setan itu apa? Atau senyum mendidik. Dalam bahasa mendidik itu bukan berarti marah. Itu mendidik. Tapi yang kecil marah itu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang tidak terkendali. Apa tidak terkendali? Kok pinggan pacar, ya? Kok lemari gabar, dan meja gabarin. Nah, itu dan emosi nama itu amarah namanya. Ya, ibu kalau tersinggung macam, itu, kok apa? Kok memecah pinggan icai, dan ibu memecah pinggan salemari li pacar. Ya, bisa jadi seperti itu. Itu marah namanya. Ya, lebih kaya lah. Apa macam apa cai? Ampe kat gue. Itu kalau ibu kalau dilawan marahnya lebih baik lah. Ya, itu orang-orang yang bertakwa. Jadi mudah-mudahan kita termasuk kepada ciri-ciri orang yang seperti itu yang bisa mengontrol diri awak, yang membuktikan bahwa awak memang betul-betul orang yang bertakwa. Karena tujuan dari puasa yang disampaikan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu saja. Hanya maaf, terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.